Halo, selamat siang teman-teman semuanya di mana Anda berada. Saya ada pertanyaan dari teman-teman tentang masalah apa ya? Tentang masalah nasi, sambal, sama bumbu kuning. Ini ya teman-teman. Bagi para teman-teman pemula yang mau jualan nasi bebek khas Madura itu, ini teman-teman, kan pertanyaan teman-teman gini sama saya, seperti yang di atas ini. Pertanyaan teman-teman, ada yang nanya masalah nasi seperti nasi 1 kilo jadi berapa porsi. Ini teman-teman ya, kalau masalah nasi 1 kilo itu kalau saya sendiri bisa jadi 8 porsi. Jadi bagi teman-teman kalau mau usaha seperti bebek goreng, tentunya harus diperhitungkan semua. Nasi jadi berapa, sambal jadi berapa, dan juga pertanyaan teman-teman itu sangat unik-unik dan menarik untuk saya dibahas. Karena apa? Karena saya bilang menarik, karena apa ya? Tentunya teman-teman yang nanya ini tentunya sungguh-sungguh mau belajar caranya untuk usaha. Sebenarnya kalau menurut saya itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau masalah sambal dipertanyakan, masalah bumbu kuning dipertanyakan, masalah nasi dipertanyakan, itu sangat bagus sekali. Kalau masalah sambal itu ya teman-teman, saya sendiri itu bisa jadi 150 porsi atau lebih, bisa-bisa hampir 200, tapi patokan saya itu 150 porsi. Itu minimal 150 porsi, yang paling sedikit. Kalau masalah nasi 1 kilo sudah saya tadi terangin, itu 1 kilo itu 8 porsi, jadi 8 porsi. Kalau masalah bumbu saya tidak pernah mengukur, tentunya satu wadah saya jualan itu jadinya lebih banyak dari sambal, walaupun sama adanya tempat wadahnya walaupun sama, tapi kalau sebelum bumbu itu lebih banyak mendapatkan porsi, maksud saya lebih banyak porsinya. Nggak tahu jadi berapa ratus porsi, kemungkinan jadi 250 porsian. Karena kalau sambal sama bumbu itu lebih boros ke sambalnya, karena selera orang itu nggak sama. Karena saya bilang nggak sama, kenapa ya? Juga demi kenyamanan pelanggan, asalkan saya kalau jualan itu tidak merugikan saya, walaupun dia minta tambah sama saya untuk tambah sambal, asalkan sewajarnya saya kasih. Kenapa? Itu demi kepuasan pelanggan, agar pelanggan yang beli tadi itu mau kembali lagi untuk beli lagi, karena pelanggan ini terasa puas dengan pelayanan yang saya jual ini. Tapi maaf ya teman-teman, karena ini saya sambil mengerjakan ini seperti rempelo-ati. Saya mengerjakan rempelo-ati ini sambil membuat konten ini, karena ada kesempatan untuk membuat konten, jadi saya buat. Kalau nggak ada. Karena kenapa saya kalau memberikan tutorial seperti bumbu, seperti masak bebek, seperti masak sambal, itu saya selalu diperpendek durasinya. Karena saya sendiri ini repot, aslinya repot, tapi nggak apa-apa.
Siapa tahu dengan memberikan tutorial ini bagi teman-teman yang sungguh-sungguh mau belajar tentang bumbu kuning bebek khas Madura ini bisa bermanfaat. Karena kalau saya sendiri memberikan tutorial itu enggak setengah-setengah. Sepenuhnya ilmu saya yang punya dikasih tahu. Karena apa? Kalau saya mengasih setengah-setengah untuk memberikan tutorial seperti pembuatan bumbu, seperti sambal, taruhannya jualan saya sendiri. Kenapa dibilang taruhannya jualan saya sendiri? Kalau nggak enak, kalau nggak pas, kalau ke pelanggan kurang puas, tentunya itu terpengaruh sama jualan saya sendiri. Karena saya memberikan tutorial tentang memasak bumbu bebek atau sambal bebek khas Madura ini tentunya untuk jualan nanti malam. Jadi saya tidak pernah sembarangan memberikan tutorial. Saya dulu itu awal mulanya belajar itu dari saudara dekat saya dari kampung, sama-sama orang kampung. Saya belajar di situ. Untuk belajar saya menunggu di rumahnya. Maksud saya nunggu di rumahnya itu berapa hari untuk belajar tentang memasak bumbu, tentang memasak sambal, tentang memasak merebus bebek. Seperti yang lain-lainnya, saya itu belajar di rumahnya hampir 3 hari, kalau tidak salah 4 harian. Saya selalu ke sana, setiap hari itu saya selalu ke rumahnya untuk belajar. Tapi bagi teman-teman sekarang ini yang sungguh-sungguh mau belajar tentang bumbu bebek khas Madura, saya sudah memberikan tutorial bagaimana caranya membuat bumbu, seperti bagaimana caranya membuat sambal bebek khas Madura, bagaimana caranya untuk merebus agar bebeknya hasilnya bagus, tidak hancur, seperti merebus ayam, seperti menggigit rempelok agar dibuat sama usus itu. Saya selalu memberikan tutorial semua. Seperti yang tadi saya bilangin, kalau masalah sambal satu porsi ukuran 5 kilo tomat itu seperti cabai setengah kilo itu kalau saya sendiri perkiraan itu paling sedikit dapatnya 150 porsi. Aslinya juga lebih, tapi paling sedikit segitu. Aslinya sampai 200-an, tapi saya tidak perkirakan. Ambil gampangnya aja 150 porsi. Ini kalau nggak percaya, saya sambil mengerjakan rembulan. Ya cukup di sini dulu teman-teman. Semoga bagi teman-teman yang menanyakan tentang nasi jadi berapa porsi, masalah sambal jadi berapa porsi, masalah bumbu jadi berapa porsi, saya tadi sudah jelasin semua. Tentunya bagi teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Tutorial bagaimana caranya membuat sambal seperti bebek. Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau masalah sambal itu sebenarnya ukurannya sama. Kalau masalah bobol itu tinggal ditambahi. Kalau satu porsi itu 5 kilo, cabenya setengah kilo, dan ukuran bawang putihnya sekian. Kalau 10 kilo tomat itu tinggal nambahin jadi berapa, dua setengah kilo, jadi 2 itu 1 kilo. 1 kilo sama tomat 10 kilo, tinggal gitu aja. Sebenarnya simpel sih pekerjaan. Kalau apa ya, nah ini juga ada yang menarik bagi saya, bagi teman-teman yang melihat tutorial saya tentang bumbu-bumbu mentah. Maaf ya teman-teman sebelumnya,
Terkadang saya juga sempat lupa menyebutin nama satu persatu tentang pembuatan bumbu kuning Mas-Mata, seperti bawang berapa kilo, seperti apa, seperti bawang merah, seperti bawang putih, juga yang lainnya. Karena ada teman-teman yang nanya, kok beda-beda. Maaf ya teman-teman, yang pernah saya sebutin itu sebenarnya semuanya ada. Tapi saya kadang memberikan tutorial itu lupa disebutin, untuk dilihatin kepada teman-teman. Karena apa? Saya sendiri ini sibuk di rumah. Tapi saya sempat-sempatin membuat tutorial, untuk memberikan tutorial caranya membuat bumbu, seperti bumbu dasar-dasar itu. Seperti bumbu dasar, ukuran serai, ukuran bawang, ukuran ini. Sebenarnya itu juga sama semua, enggak ada yang beda. Cuman kemungkinan saya itu lupa untuk menyebutin, karena saya memberikan tutorial itu sambil mengerjakan untuk jualan nanti malam. Saya tidak pernah memberikan tutorial kalau saya sendiri tidak jualan. Saya tidak pernah memberikan tutorial sendiri, kalau saya sendiri tidak pernah. Maksud saya kalau saya tidak jualan, seumpama saya libur, saya tidak pernah memberikan tutorial kalau libur. Saya kalau memberikan tutorial itu pas saya mau jualan nanti malam. Jadi siangnya itu masak semua, seperti sambal, seperti bumbu, seperti itu semuanya, seperti yang lain-lain itu saya memberikan tutorial untuk jualan nanti malam. Kalau saya memberikan tutorial tidak sempurna, maksud saya tidak sepenuhnya, tidak sepengetahuan ilmu saya, maksud saya tidak sepengetahuan, maksudnya tidak yang saya punya aset gitu. Jadi saya memberikan tutorial itu pas nanti untuk jualan nanti malam. Sebenarnya sih ada ya teman-teman, ada orang itu kemungkinan penasaran, sampai ada juga yang membeli ke saya. Ya itulah, kemungkinan lihat di YouTube untuk masalah bumbu seperti apa rasanya, juga mungkin penasaran. Itulah orangnya sampai datang ke jualan saya, beli. Kalau menurut saya itu responnya bagus. Saya sendiri juga sangat gimana ya, saya sendiri sebetulnya juga sangat merespon positif orang itu. Dia juga merasakan bumbunya seperti sambalnya itu bagus. Ini ya teman-teman, maaf ya teman-teman, saya tidak bisa panjang-panjang kalau masalah ini, tidak bisa memberikan seperti yang saya kerjakan ini. Saya tidak bisa memberikan tutorial karena saya sendiri setelah ini mau berangkat belanja dan saya tidak bisa istirahat. Takutnya nanti saya kurang istirahat. Tentunya kalau saya masalah mau belanja itu harus disempat-sempatin untuk istirahat sebentar. Jadi setelah itu saya pergi ke pasar. Ya begitulah teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sungguh-sungguh mau belajar tentang masakan orang khas Madura, seperti bumbu bebek, seperti masak bebek, seperti sambal bebek khas Madura ini, seperti merebus bebek dan yang lain-lain. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe agar saya tidak malas untuk melakukan tutorial selanjutnya. Dan semoga dukungan dari teman-teman untuk memberikan tutorial ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang melihat tutorial ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dari saya.